Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mohon pertolongan Tuhan. Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Bapa, bila pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk Engkau beri kesempatan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, berilah kami pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya kami boleh memiliki hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma ayat 12, pasal 12 ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Renungan untuk pagi hari ini oleh pengurus diberi judul Saling Menghormati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata saling di dalam pemahaman kita adalah suatu tindakan atau perbuatan ya, yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Ya, di mana di situ ada mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian kata menghargai di dalam relasi manusia seharusnya tidak hanya dipahami sebagai memberi harga, memberi nilai, ya, menghormati, tetapi harus lebih daripada itu, yaitu dimaknai mengakui kelebihan, potensi, ya, keberadaan seseorang apa adanya dengan rasa hormat, ya, juga dengan perhatian. Jadi saling menghargai bisa diartikan adalah tindakan atau perbuatan dua orang atau lebih, ya, untuk saling mengakui dan menghormati satu dengan yang lain dengan rasa yang baik, yang benar, ya. Tetapi di dalam realita kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita melihat orang atau memandang orang itu berdasarkan status, ya, ataupun label yang diberikan oleh dunia, ya. Misalnya di dalam kehidupan kita bersosial, kita mempunyai kecenderungan untuk mengistimewakan, ya, mereka-mereka yang mempunyai jabatan lebih tinggi, status sosial lebih tinggi, ya. Juga di dalam kehidupan secara ekonomis, mereka yang memiliki kekayaan lebih daripada yang lain, kita beri panggung lebih tinggi, lebih baik. Kemudian di dalam kehidupan kerohanian pun kadang-kadang kita seperti itu. Mereka-mereka yang memiliki jabatan kerohanian kita istimewakan. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering melihat di dalam media sosial kita, ya. Kalau kita banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak lihat di TikTok ataupun di Facebook ataupun di Instagram gitu, ya, caci maki, ya, saling merendahkan, menghinakan, ya, kemudian juga pelecehan-pelecehan seringkali kita terjadi karena merasa diri lebih, ya,
merasa diri benar daripada yang lain. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana seharusnya kita menyikapi sebagai anak-anak Tuhan? Dan Yesus mengajarkan kepada kita ya, di dalam bagaimana kita menghargai orang lain ya, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ingat ketika ada anak-anak kecil ya, ingin datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Menghalanginya. Karena dianggapnya apa? Saya yang lebih penting, mereka itu masih anak-anak, belum penting. Apa sih anak-anak? Ya, itu yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa pada saat itu? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halanginya. Kemudian banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab yang bisa kita perhatikan, ya, untuk kita tidak berkata-kata yang kotor. Misalnya, kita tidak boleh satu sama lain berkata-kata kasar. Ya, di dalam kehidupan kita juga diajari untuk lebih dahulu mendengarkan daripada berkata-kata. Belajar orang yang kita pandang selama ini biasa-biasa saja, bahkan lebih rendah. Mari kita belajar untuk kita merendahkan diri, ya, untuk kita bisa mendengar orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting itu bagi kita. Kemudian juga di dalam kehidupan kita berkeluarga, kasih mengasihi di antara suami istri, orang tua dengan anak. Jangan sampai di dalam keluarga kita itu ada misalnya yang tidak terpeliharakan kehidupannya, baik itu kehidupan jasmaninya maupun kehidupan rohaninya. Tuhan mengatakan ketika ada anggota keluarga kita, sahabat kita, sanak saudara kita, tidak terpeliharakan ya kehidupannya, kita dikatakan jahat. Bahkan bukan hanya jahat, dosa di mata Tuhan, itu yang diajarkan kepada kita. Jangan sampai ada kita hidup cukup, tapi sanak saudara kita mengalami kelaparan, penderitaan, baik itu jasmani maupun rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saling memberikan pujian ya. Seberapapun kecil ya prestasi yang ada di dalam kehidupan orang lain, terutama misalnya kita mulai dari keluarga, anak-anak kita. Prestasi yang paling kecil sekalipun, dia menyapu lantai misalnya, kita bagus nak, ya, itu akan membuat si anak itu tadi kemudian di dalam kehidupan selanjutnya akan lebih rajin lagi dia menyapu, bahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Tetapi kalau kita mengatakan kotor itu belum bersih, apa yang terjadi kemudian? Bukan anak itu akan memperbaiki diri, karena kita rendahkan, ya. Kemudian dia akan menjadi malas. Tetapi dengan kita mengangkat di dalam keluarga kita, misalnya kepada istri, sering jarang ya suami kepada istri, istri juga kepada suami. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita introspeksi, apakah hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan tidak pernah, belum pernah selama ini. Setelah sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita menjalani kehidupan berkeluarga, pernahkah kita mengatakan penghargaan, pujian itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti lagu tadi dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Ketika kita memiliki ataupun mendapatkan pujian, ya, kita akan menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Marilah juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari,
ke depan, mulai hari ini, kita berintrospeksi, dan bukan hanya berintrospeksi, tapi juga melakukan, memberikan penghargaan kepada sesama kita. Di dalam diri kita sendiri, kita berikan penghargaan diri kita sendiri, karena kita ini berharga di hadapan Allah. Kemudian kita menghargai, kalau di dalam keluarga, suami istri, saudara bersaudara, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan sebaliknya ya. Di dalam kehidupan berjemaat, siapapun yang ada di dalam jemaat ini adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah membawa mereka ya datang di dalam persekutuan ini. Artinya yang Tuhan bawa itu adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada kita merendahkannya dalam bentuk apapun. Hal yang membuat persekutuan berantakan adalah hal-hal kecil, karena ucapan-ucapan kita yang tidak menghargai. Seringkali kita merendahkan usulan-usulan yang seharusnya kita dengarkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan pekerjaan, hargailah rekan-rekan kerja Bapak Ibu. Di dalam kehidupan bermasyarakat, belajarlah untuk kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, kalau ada penghargaan-penghargaan itu Bapak Ibu, kita menghargai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang di dalam proses untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Itulah tugas, tanggung jawab kita. Tidak gampang, tetapi Bapak Ibu pasti dimampukan oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi.
Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Tetapi janganlah kita mendahulukan untuk menuntut orang lain menghargai kita. Tetapi dahulukanlah untuk belajar menghargai orang lain. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.